Jenis nilai stasioner dalam video sebelumnya sudah kita tentukan, yaitu menggunakan uji turunan pertama. Misalnya A, FA ini adalah titik stasioner. Berarti FA disebut dengan nilai stasioner. Maka jenis-jenis dari titik stasioner dan nilai-nilai stasioner ini kalau menggunakan uji turunan pertama, ya kita harus menentukan nilai f aksen X di sekitar titik stasioner. Sehingga kita bisa menentukan bahwa jenis dari titik stasioner itu titik balik maksimum, titik balik minimum, kemudian titik belok. Kalau A, FA adalah titik balik maksimum, maka FA disebut nilai maksimum. Kalau A, FA adalah titik balik minimum, maka FA disebut nilai balik minimum. Sedangkan A, FA apabila merupakan titik belok, maka FA disebut dengan nilai belok. Nah, sekarang kita akan menentukan jenis-jenis nilai stasioner menggunakan uji turunan kedua. Kalau A, FA adalah titik stasioner, kemudian F double aksen A besar dari 0. Artinya adalah turunan kedua dari Fx. Untuk X sama dengan A itu besar dari 0, maka FA ini disebut nilai balik minimum. Nah, tapi kalau F double aksen A gitu ya, kecil dari 0, maka FA itu disebut nilai balik maksimum. Selanjutnya, kalau F double aksen A, turun kedua dari Fx untuk X sama dengan A, ternyata sama dengan 0, maka FA itu disebut nilai belok. Dalam video sebelumnya untuk menentukan jenis-jenis nilai stasioner. Ya, ini soalnya untuk Fx sama dengan 6/5 F pangkat 5 dikurang 2 F pangkat 3. Nah, dengan uji turunan pertama ya, bahwa 0,0 1, min 4/5 min 1,4/5 merupakan titik stasioner. 0,0 sebagai titik belok. 1, min 4/5 sebagai titik balik minimum. Min 1,4/5 sebagai titik balik maksimum. Nah, sekarang kita akan menggunakan uji turunan kedua. Kita tentukan F aksen X. Berarti untuk menentukan F double aksen 0, F double aksen 1, F double aksen min 1. Nah, kita tentukan dulu F aksennya, turunan pertamanya. Ini bentuknya A X pangkat N. A kali N. Berarti 6 X pangkat N kurang 1. Berarti 4. Kurang AX pangkat N. A kali N. 6 X pangkat N kurang 1. Berarti 2. Nah, inilah F aksen X. Nah, F double aksen X. Nah, kita turunkan sekali lagi. Turunan AX pangkat N. A kali N. Berarti 24. X pangkat N kurang 1. Berarti 3. Dikurang A X pangkat N. A kali N 12, X pangkat N kurang 1. Berarti 1. Nah, inilah F double aksen X. Untuk 0,0. Gitu ya. 0,0 itu titik belok. Artinya apa? F double aksen 0 nanti akan sama dengan 0. Nah, kita lihat F double aksen 0 sama dengan 24 kali 0 pangkat 3 dikurang 12 kali 0 sama dengan 0. Nah, kalau F double aksen A sama dengan 0, maka FA disebut nilai belok. Gitu ya. Jadi F0 sama dengan nilai belok. Artinya 0,0 merupakan titik belok. Selanjutnya F double aksen 1. F double aksen 1 berarti kita ganti X-nya dengan 1. Hasilnya nanti akan besar dari 0. Berarti 24 kali 1 pangkat 3 dikurang 12 kali 1. Sama dengan 24 kali 1 pangkat 3 berarti 24 kurang 12. Maka sama dengan 12. Besar dari 0. Maka F1
sama dengan nilai minimum. F double aksen min 1 sama dengan F double aksen min 1 akan kecil dari 0. Nah, kita tentukan 24 kali min 1 pangkat 3 dikurang 12 kali min 1 sama dengan min 1 pangkat 3 min 1 kali 24 min 24 min 24 ditambah 12 berarti min 12 kecil dari 0. Kalau F double aksen A kecil dari 0, maka FA disebut nilai balik maksimum. Jadi F min 1 merupakan nilai balik maksimum. Nah, itulah cara menentukan jenis nilai stasioner menggunakan uji turunan pertama dan kemudian menggunakan uji turunan kedua. Nah, kita boleh memilih uji turunan pertama, nah boleh juga pakai uji turunan kedua. Nah, kalau kita lihat cara menyelesaikannya tentu lebih mudah menggunakan uji turunan kedua. Ya, contoh berikutnya, diketahui fx sama dengan x pangkat 3 tambah 6x kuadrat kurang 15x dikurang 2. Tentukan titik stasionernya, kemudian tentukan jenis nilai stasioner. Maka jawabnya, ya kita akan menggunakan uji turunan kedua untuk menentukan jenis nilai stasioner. Nah, untuk jawaban yang A, fx punya nilai stasioner. Maka gradien garis singgungnya sama dengan 0 atau f aksen x sama dengan 0. F aksen x berarti ini efeknya penghubungnya tambah kurang-kurang. Berarti kita turunkan masing-masing. Maka f aksen x akan memakai ax pangkat n. Turunannya adalah a kali n, berarti 3x pangkat n kurang 1, berarti 2. Kemudian ditambah ax pangkat n, a kali n, x pangkat n kurang 1. Kemudian turunan min 15n berarti min 15 sama dengan 0. Nah, inilah f aksen x, kita sederhanakan sama-sama dibagi 3. Berarti x kuadrat tambah 4x dikurang 5 sama dengan 0. Berarti persamaan kuadrat, kita akan tentu x-nya dengan cara memfaktorkan. Berarti x faktor dari 5 yang jumlah atau selisihnya 4. 5 kali 1. Dijumlahkan 5 dengan 1 hasilnya positif 4. Berarti tambah kurang. Maka x-nya sama dengan min 5 atau x-nya sama dengan 1. Maka titik stasionernya adalah, nah, x-nya min 5, maka kita akan menentukan f min 5. Ya, f min 5 sama dengan min 5 pangkat 3 ditambah 6 kali min 5 pangkat 2 dikurang 15 kali min 5 kemudian dikurang 2. Ya, min 5 pangkat 3, min 5 kali min 5, 25 kali min 5, min 125. Ditambah min 5 pangkat 2, 25 dikali 6, berarti 150. Min 15 dikali min 5, berarti ditambah 75. Kemudian dikurang 2. Ya, sama dengan 150 dikurang 125, berarti 25. 25 ditambah 75, 100. Dikurang 2, 98. Jadi, min 5,98 merupakan titik stasioner. Selanjutnya F1. F1 berarti
1 pangkat 3 tambah 6 kali 1 kuadrat kurang 15 kali 1 dikurang 2. Berarti 1 ditambah 6, 7. 7 dikurang 17. Berarti min 10. Maka 1, min 10 juga titik stasioner. Nah, jadi titik stasioner dari Fx itu adalah min 5,98 dan 1, min 10. Nah, selanjutnya kita akan menentukan jenis-jenis nilai stasioner. Kita akan memakai uji turunan kedua. Maka kita tentukan dulu F double aksen X. F aksen X itu adalah ini. 3x kuadrat tambah 12x kurang 15. Nah, diturunkan sekali lagi, nah itulah F double aksen. AX pangkat N. A kali N berarti 6. X pangkat N kurang 1. Kemudian ditambah turunan 12x berarti 12. Nah, itulah F double aksen X. Selanjutnya F double aksen. Nah, titik stasionernya adalah min 5,98. Kita akan menguji F double aksen min 5. 6 kali min 5 ditambah 12. Berarti 6 kali min 5, min 30. Min 30 ditambah 12. Min 18. Min 18 kecil dari 0. Nah, kalau F double aksen A kecil dari 0, maka FA disebut nilai balik maksimum. Jadi F min 5 sama dengan 98 nilai balik maksimum. Selanjutnya F double aksen 1 sama dengan 6 kali 1 ditambah 12 sama dengan 6 kali 1, 6 tambah 12 berarti 18, besar dari 0. Nah, jika F double aksen A besar dari 0, maka FA disebut nilai balik minimum. Jadi F1 sama dengan min 10 adalah nilai balik minimum. Nah, itulah cara menentukan jenis-jenis nilai stasioner menggunakan uji turunan kedua.